Halo sahabat aset, kamu sedang mendengarkan podcast Pojok Aset Lembaga Manajemen Aset Negara, sebuah podcast persembahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara yang ditujukan bagi sahabat aset semuanya. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Aset, jumpa lagi di podcast Pojok Aset Lembaga Manajemen Aset Negara, sebuah podcast persembahan Elman untuk kalian semua sahabat aset yang care soal permasalahan aset negara dan juga topik-topik yang tentu saja menarik sih pastinya. Nah, di episode keberapa ini ya? Ketiga kalau nggak salah. Lupa karena bulan kemarin kita ada libur karena puasa dan lebaran dan sebagainya. Jadi, karena mungkin masih ada bulan Syawal sedikit, beberapa hari lagi tersisa. Mohon maaf lahir batin kepada sahabat aset semuanya. Nah, topik kita pada pembahasan kali ini adalah asuransi BMN. Apa itu asuransi BMN? Jadi kan aset negara yang dikelola sama negara atau pemerintah ini nilainya cukup besar. Penilaian terakhir itu adalah sebesar 10.000 triliun kalau nggak salah. Wah, bayangin 10.000 triliun kalau jadi duit sebanyak apa? Nah ini bentuknya barang-barang milik negara, termasuk juga bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Nah karena aset yang besar itu juga, terus juga Indonesia ini secara takdir dari Tuhan Yang Maha Esa berada di posisi yang sangat rentan akan bencana. Ya banyak sekali bencana-bencana yang timbul ini di Indonesia, termasuk salah satunya kita berada di Ring of Fire, banyaknya gunung berapi, terus juga adanya taupan iklim tropis dan segala macam. Jadi tentu saja potensi bencana alam ini besar. Selain itu juga ada bencana-bencana sosial yang mungkin munculnya karena adanya pergesekan, konflik dan lain-lain. Nah makanya penting banget buat negara untuk memperkecil risiko yang akan timbul dengan melaksanakan asuransi terhadap barang milik negaranya. Nah, karena kita mau bahas asuransi barang milik negara, saya sudah menghadirkan yang ahlinya di sini. Nggak mungkin kalau saya doang yang ngomong kan. Nah, kebetulan dari senior saya, kakak saya dari Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Mas Fakhtur Berlianto atau biasa dipanggil Mas Ito. Siap. Nah, Mas Ito, apa kabarnya Mas? Baik Mas Fajar. Gimana Lebaran dan bulan puasa? Tanpa mudik? Enggak mudik Mas, enggak boleh sama pimpinan kita. Iya, mantap. Siap. Oke Mas, kita langsung masuk aja boleh ya? Boleh. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi selain yang tadi udah saya sebutin, latar belakang tambahannya kenapa penting banget untuk dilaksanakan si asuransi barang milik negara ini? Iya Mas Fajri, jadi memang benar ya tadi yang seperti Mas Fajri bilang, kan aset kita banyak ya. Betul. Banyak di seluruh Indonesia, kemudian karena posisi geografis Indonesia yang cukup bisa dibilang kalau dari sisi agama lebih religius karena rentan terhadap bencana gitu. Jadi kalau Pak Direktur ya Pak Encep Sudarwan menyatakan bahwa kita tuh harusnya lebih religius karena apa? Karena harus banyak berdoa supaya selamat. Nah, iya benar. Oke Mas, jadi kalau latar belakang dari pengasuransian BUMN ini adalah pada intinya ujung-ujungnya adalah karena apabila terdampak bencana, otomatis dampak pertama kali yang terpengaruh bagi Indonesia adalah APBN. Oke. Setelah terjadi bencana, sudah ada pertolongan pertama dalam dampak dari bencana. Selanjutnya adalah rekonstruksi, membangun kembali fasilitas layanan kepada masyarakat, perkantoran. Nah, ini dampaknya ke APBN. Sehingga kalau seandainya dampak dari bencana 1 triliun, maka APBN harus ngeluarin 1 triliun. Nah, tentu pemerintah harus memikirkan gimana caranya kita bisa mendapatkan dana di luar APBN. Nah, jadi kita berupaya mengalihkan resiko dari APBN menjadi pihak ketiga. Nah, konsekuensinya kita harus bayar premi ya. Ini salah satu opsi aja. Ada beberapa metode ya. Ada yang melalui budget, ada yang melalui pinjaman. Tapi kita berupaya supaya kalau bisa ini ditanggung oleh pihak ketiga, bukan lagi dari sisi pemerintah. Mungkin itu Mas yang paling utama. Tapi maksudnya di sini di
pihak ketiga kan dia yang akan melaksanakan pembayaran polisi apabila terjadi sesuatu hal gitu ya, bencana Ya. gitu ya maksudnya. Nah tapi kan negara ini juga pasti yang namanya asuransi akan mengeluarkan pembayaran premi. Nah Betul. pembayaran premi ini berarti masuk ke dalam postur APBN atau seperti apa Mas? Iya. Jadi ini mungkin kita ngobrolin juga terkait dengan kebijakan ke depan ya. Saat ini memang ini menjadi beban APBN juga ya. Jadi sekian per mil ya dari nilai aset ya. Jadi ini harus dialokasikan oleh masing-masing kementerian lembaga untuk pembiayaan preminya. Tapi kalau dari nilai sih, kalau menurut saya sih itu sangat minimal sekali dan cukup menguntungkan bagi pemerintah apabila mengambil opsi ini. Oke. Nah kalau ditaruh dalam konteks manajemen aset publik atau manajemen aset negara itu pengasuransian ini seberapa penting konteksnya dalam manajemen aset Mas? Ada dua aspek Mas. Yang pertama pengamanan BUMN, ya, pengamanan BUMN di mana kita harus memastikan bahwa BUMN kita apabila terdampak bencana bisa kembali lagi dibangun lebih cepat. Yang kedua, nah tadi yang adanya dana yang bisa atau pasti tersedia di saat dibutuhkan ya. Karena kalau kita harus menunggu APBN, kita menunggu siklus setidaknya 2 tahun. Sekarang merencanakan, kemudian nanti teman-teman DJA mencari bagaimana dananya ada atau tidak, kemudian tahun depannya baru kita dapat anggarannya kalau ada. Kalau nggak ada maka ditunda tahun depannya. Nah kalau dengan asuransi begitu dananya cair itu bisa langsung kita gunakan. Jadi kita bisa mempercepat proses dan pasti. Kira-kira gitu Mas. Berarti konteksnya seperti itu ya Mas ya, pengamanan dan juga mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi apabila terjadi bencana. Nah, berarti kan kalau udah mau udah ada kebijakan seperti ini otomatis akan ada regulasi yang mengikuti dong Mas. Betul. Nah, boleh cerita regulasinya tuh dalam bentuk peraturan pemerintah kah, peraturan Menteri Keuangan kah? Iya, jadi Mas kalau ngomongin regulasi, kalau dasar awalnya adalah tentu ya dari PP 27 ya kalau kita merefer ke pengelolaan aset. Jadi di PP 27 itu di pasal 45 itu ada terkait dengan dimungkinkannya pemerintah melakukan pengasuransian BUMN untuk pengamanan ya. Kemudian di tahun 2016 kebetulan Kementerian Keuangan juga sudah menerbitkan PMK 247. PMK 247 ini intinya adalah mempersilahkan kementerian lembaga untuk melaksanakan pengasuransian BUMN. Namun waktu itu masih secara umum, tidak spesifik ya. Jadi setiap kementerian lembaga boleh tuh mengasuransikan apa aja kepada perusahaan asuransi mana saja dengan tarif yang tidak distandarkan. Kira-kira gitu. Tapi dampaknya adalah itu terkendala. Karena apa? Karena pasti KL akan khawatir kalau mereka mengasuransikan BUMN nanti menjadi banyak dispute ya. Pertama kalau kita menggunakan perusahaan asuransi ini harganya sekian, perusahaan asuransi harganya sekian, nanti ditabrak dipertemukan tuh. Kenapa ada perbedaan, ada gap gitu ya. Nah ini menjadi masalah. Kemudian kalau di perusahaan asuransi ini layanannya A, di perusahaan asuransi ini layanan B, padahal sama-sama asuransi kebakaran gitu. Nah ini menjadi dispute ya, sehingga kita harus membuat peraturan yang lebih simpel lagi, sehingga keluarlah PMK 97 ya. Di PMK 97 itu distandarkan jadi hanya ada satu produk asuransi ya untuk gedung bangunan saja. Walaupun nanti kita akan membuat memperluas objek asuransi ke infrastruktur, ke alat angkutan, ke peralatan mesin ya. Nanti kita coba membuat bagaimana mekanismenya lebih mudah untuk teman-teman di kementerian lembaga melaksanakan pengasuransian BUMN. Nah, kemudian PMK 97 ini tidak saja bukan merupakan peraturan yang final. Karena apa? Karena tentu harus ada peraturan operasionalnya ya, peraturan teknisnya. Bagaimana menunjuk perusahaan asuransinya ya, konsorsium asuransi. Bagaimana kita memilih BUMN-nya. Nah, itu ada KMK tambahan ya. Kemudian tahapan implementasinya juga kita atur tahapan implementasinya, Mas, sesuai dengan Renstra ya. Rencana strategis. Betul. Oh iya, Renstra itu rencana strategis. Saya tadi diingetin, saya lupa ya. Rencana strategis ya. Jadi Renstra itu
Tahun 2019 baru Kementerian Keuangan, tahun 2020 13 Kementerian Keuangan. Tahun 2021 seluruh kementerian lembaga. Nah, sehingga tahapannya itu tidak membuat shock di kementerian lembaga dalam implementasi. Kemudian penguatan di sosialisasi dan training ya untuk pegawai yang melaksanakan. Itu mungkin beberapa penjelasan terkait dengan peraturannya ya. Oke. Kalau udah tadi kan Mas Ito juga menyampaikan kalau implementasinya ini secara bertahap nih Mas. Nah, implementasi yang pertama itu di kementerian kita sendiri ya, Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Keuangan itu waktu pertama kali digulirkan isu asuransi BUMN ini, maksudnya teman-teman dari Direktur Jenderal Anggaran, Perbendaharaan itu seperti apa, Mas? Ya, betul Mas. Itu sebenarnya kan isu Kementerian Keuangan menjadi pilot project untuk pengasuransian BUMN kan di tahun 2018 ya. Jadi sudah setahun sebelumnya kita sudah gulirkan itu. Memang benar Mas, ada beberapa isu di mana banyak kekhawatiran bagi teman-teman di Kementerian Keuangan. Nanti kalau begini misalnya ya, kalau anggarannya nggak ada gimana? Kita harus nyari dari mana anggarannya, kan kita belum siapin. Kalau di pemerintah ya rekan-rekan sekalian, untuk mengalokasikan suatu dana kita harus rencanakan setahun sebelumnya gitu ya. Nah, 2019 implementasi berarti 2018 kita harus rencanakan biaya preminya. Ini belum ada. Gitu ya. Itu isu terbesar. Yang kedua, apabila nanti kita jadi unit yang mengimplementasikan pertama kali, bagaimana proses pengadaannya? Ini isu ya. Karena kan kalau kita menggunakan Perpres 16 tahun 2018 ya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, itu kan harus pengumuman lelang. Iya betul. Teks 3 bulan. Padahal kalau kita mau pengasuransian BUMN dengan cepat, setidaknya harusnya dalam waktu seminggu 2 minggu harus sudah terpilih. Akhirnya kita sosialisasikan dulu KMK 280 tahun 2019 tuh. Kita keluarkan KMK untuk pengasuransian BUMN khusus pengadaannya. Barulah mereka paham. Kemudian juga isu-isu terkait dengan kalau nanti harganya berbeda gimana? Nanti jadi temuan auditor nggak gitu? Nah, ini isu benar. Dan memang benar Mas, kita perlu memberikan pendekatan kepada teman-teman di kementerian lembaga. Kalau kemarin di Kementerian Keuangan kita bisa intensif ya, di kementerian lembaga pun demikian. Saat ini kita lakukan pertemuan-pertemuan intensif supaya mereka paham. Kira-kira gitu loh Mas kendala-kendalanya. Oke, berarti ini sedang mau ongoing ke implementasi yang tahap kedua apa tahap ketiga Mas? Tahap ketiga. Oke, berarti udah menuju ke seluruh full implementation kementerian lembaga. Nah, kementerian lembaga ini apakah termasuk juga badan layanan umum atau bentuk-bentuk satker yang lain atau seperti apa Mas? Jadi Mas, secara umum intinya adalah kementerian lembaga ya. Kalau kementerian lembaga berarti adalah unit-unit di bawah kementerian lembaga, satker-satker ya. Bisa jadi BLU termasuk ya, bisa jadi. Hanya saja hanya bagian dari BMN-nya. Kalau ada gedung-gedung di BLU yang itu merupakan BMN, maka bisa diasuransikan. Tapi kalau dia bukan termasuk BMN itu adalah barang milik negara. Iya, barang milik negara. Bukan barang milik negara, maka ini tidak termasuk yang diasuransikan. Oke. Nah, berarti kan masuk ranahnya masih yang kementerian lembaga nih Mas. Betul. Sementara PP 27 itu kan di 27 itu tahun berapa ya Mas? Saya lupa. 2014 dan juga ada yang perubahannya ya PP 28 ya. PP 28. 2020. Nah, itu kan mengatur bukan hanya BMN tapi juga ada BMD-nya Mas. Betul. Apakah kedepannya pengasuransian ini akan masuk ke ranah BMD, barang milik daerah? Ini Mas Fajri ini mau bocorin nih berarti. Iya nggak apa-apa. Jadi benar Mas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sedang membahas hal ini juga. Kita mendorong teman-teman di pemerintah daerah untuk melakukan pengasuransian BMN ya. Namun bentuknya tidak full dalam bentuk pengasuransian BMD ya. Mekanismenya mungkin sedang kita bahas. Tapi beberapa pemerintah daerah sudah nih Mas, sudah melaksanakan pengasuransian BMD sendiri masing-masing. Contohnya seperti Pemda Padang, Pemda Jogja, DKI. Terus mereka sudah.
tapi memang sesuai dengan peraturan mereka masing-masing. Peraturan daerah masing-masing. Tarifnya tentu beda-beda. Oke. Nah, dan tidak sesimpel dan semurah dari polis asuransi BMN. Nah, berarti kalau bercerita seperti itu berarti sebenarnya ada polis khusus nih Mas. Gimana caranya bisa melahirkan polis khusus untuk BMN? Itulah yang ini? saat ini sedang kita bahas. Jadi mungkin dibocorkan juga ya. Jadi kami di Kementerian Keuangan itu sedang membuat satu unit, di mana unit itu nanti yang mengelola dana untuk dana pengelolaan untuk dampak dari bencana. Oke. Ya, jadi unit ini nanti bentuknya BLU, mudah-mudahan terrealisasi. Dia nanti mengelola dana ini untuk salah satunya adalah mengasuransikan aset-aset milik daerah ya, BMD. Oke. Nah, mekanismenya nanti kalau secara kasar ya, secara umum mungkin nanti Pemda Imbreng melakukan entah nanti bentuknya apa, sedang kita bahas, mungkin semacam sumbangan atau apa gitu kepada BLU ini. Nanti mereka yang akan mengelola, apakah nanti diasuransikan atau kita tanggung resikonya sendiri. Oke. Atau nanti apakah kita minta mereka yang menanggung resiko sendiri. Oke. Jadi ada beberapa mekanisme. Oke. Kalau itu kan rencana ke depan lah ya Mas, itu belum kejadian, masih dibahas. Nah, kalau yang udah ada sekarang berapa sih harga tarif polisnya itu? Maksudnya terus juga kan tadi juga dijelasin kalau nanti perusahaan asuransinya banyak, otomatis akan ada terjadi perbedaan harga-harga. Nah, apa yang dilakukan sama pemerintah untuk tetap menstandarisasi hal ini, Mas? Ya, itu adalah salah satu bentuk penyederhanaan dari PMK 247 tahun 2016 dulu ya. Sehingga terbitlah PMK 97 tahun 2019. Nah, penyederhanaannya adalah kalau dulu penyedia jasa asuransinya adalah seluruh perusahaan asuransi. Oke. Kalau sekarang itu pemerintah meminta Asosiasi Asuransi Umum Indonesia untuk menginisiasi pembentukan konsorsium asuransi namanya. Oke. Jadi kita minta penyedia jasanya jangan banyak deh, satu aja. Supaya apa? Supaya nanti layanan dari industri asuransi kepada pemerintah standar. Oke. Tarifnya kita bisa minta standar juga, sama, satu. Oke. Sehingga apa? Sehingga tidak ada dispute perbedaan layanan di antara perusahaan asuransi. Iya, betul. Kemudian juga kita bisa standarkan polisnya, jadi tidak ada beda di perusahaan A, polisnya Harganya. demikian. Iya, betul. Kemudian juga kita bisa minta mereka satu polis untuk banyak risiko. Oke. Nah, ya. Oke. Jadi kan kalau kita lihat di pasar asuransi, Iya. asuransi kebakaran, polisnya Sendiri, sendiri, ya betul. asuransi alat angkutan, polisnya Iya. sendiri, asuransi bencana, polisnya sendiri. Nah, kalau ini kita minta mereka bentuk jadi satu polis untuk semua resiko, kira-kira gitu. Bahkan tadi kalau saya ikutan yang knowledge sharing untuk Elmaner secara internal itu tadi diinformasikan kalau polis perlindungannya itu lebih lengkap daripada polis all risk ya. Itu Benar-benar semuanya gitu. benar-benar. Jadi kalau all risk Mas, misalnya kalau kita punya mobil, Iya. all risk ketabrak, Iya. kebakaran, kehilangan, Iya. itu ditanggung ya. Iya. Tapi tidak termasuk Mas, Heeh. kebanjiran, itu Iya, nggak betul. termasuk. Heeh. Gempa nggak termasuk. Nah, di polis ABMN, asuransi barang milik negara, itu semuanya benar-benar full. Benar-benar semuanya ya. Baik itu kerusakan karena alam, kerusakan karena manusia, Iya. dan kerusakan sosial. Oke. Kerusakan sosial itu kayak misalnya ada kerusuhan, dibakar massal, Iya, gitu, iya. kayak gitu tuh termasuk. Oke. Ini menarik banget ya. Maksudnya ternyata pemerintah tuh menyiapkan segala cara untuk mengamankan barang milik negara, karena barang milik negara ini kan diperoleh dari belanja melalui APBN dan juga perolehan lainnya yang sah. Mau nggak mau itu menjadi barang miliknya negara, namanya aja barang milik negara. Ya harus dijaga gitu ya. Nah, terus juga apabila nih ada teman-teman di luar sana atau sahabat aset di luar sana yang ternyata mereka bekerja untuk pemerintah juga nih Mas, terus pengen tahu ada nggak kriteria-kriteria apa aja yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan asuransi untuk yang kebijakan yang sedang berjalan saat ini Mas? Apakah dari jenis asetnya atau misalkan luasan dan segala macam? Baik. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau terkait dengan barang milik negara yang akan diasuransikan, sebenarnya kalau berdasarkan PMK 97 dan KMK turunannya ya, KMK 118, KMK
268 ya, 265 tahun 2020 juga. Intinya adalah sementara untuk polis asuransi barang milik negara yang sekarang ada itu baru untuk gedung bangunan saja ya. Oke. Jadi baru untuk gedung bangunan. Jadi kalau di KMK 118 dan 265 itu spesifikasinya hanya untuk gedung kantor pendidikan, gedung pendidikan dan gedung kesehatan. Oke. Walaupun di PMK sebutannya gedung kantor, gedung keseluruhan ya. Oke. Kenapa kita spesifikasi seperti itu? Supaya apa? Supaya kita memastikan BMN yang diutamakan untuk layanan masyarakat. Jadi kalau gedung kantor itu untuk pemerintah melayani masyarakat. Betul. Gedung pendidikan ya, kampus, sekolah itu untuk pelayanan masyarakat. Iya. Gedung kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan lain-lain itu untuk pelayanan masyarakat. Nah, kita pastikan itu dulu. Oke. Yang paling utama. Oke. Baru nanti gedung-gedung yang lain gitu. Setelah pemerintah memastikan bahwa ini sudah, kalau kata orang Jermannya tuh sudah ajak kebijakannya, kira-kira gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang sih menurut kami di tahun ketiga ini saya rasa sudah ajak ya, sehingga kita bisa melakukan perluasan objek. Kalau tadi Mas Fajri ikutan sharing session, tahun ini kita akan coba melakukan perluasan objek ya. Tadi sempat disebut juga infrastruktur ya, nanti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan kita akan coba asuransikan. Kita sedang bahas. Kita sedang godok kemungkinan tarifnya. Kita coba godok apakah bisa satu polis. Nah, itu banyak yang kita bahas. Kemudian juga alat angkutan ya, alat angkutan kantor seperti mobil, kapal, pesawat coba kita bahas juga. Kemudian juga termasuk peralatan mesin khusus ya, kayak misalnya laboratorium, antena pancar, satelit. Itu termasuk bagian yang akan kita coba asuransikan. Karena apa? Karena itu termasuk layanan masyarakat yang penting, cuman kita belum tahu kalau itu tuh penting banget. Iya, belum terasa secara gimana gitu ya Mas. Ya karena kita nggak tahu ya, kalau misalnya BMKG mereka punya alat pancar bencana, misalnya di sana gelombangnya gimana, gelombang pasang, benar. antena untuk menyelidiki kekuatan angin. Nah, ini kan kita belum tahu itu penting, padahal informasinya penting buat kita. Iya betul. Gitu. Nah itu usulan dari teman-teman di kementerian lembaga bahwa aset ini perlu diasuransikan. Nah ini kita bahas terkait dengan bagaimana tarif, polisnya juga. Gitu Mas. Oke, nah kita bicara dari sisi pemerintah nih Mas, sampai sekarang nih. Nah, bagaimana sisi industri asuransi itu melihat adanya inisiasi pemerintah ini Mas? Ya, betul Mas. Ini sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya bilang mereka mendapatkan berkah. Sorry ya teman-teman industri ya. Ya terus terang saja ini celah bisnis yang harus mereka ambil. Karena apa? Karena ini bisa jadi profit untuk mereka, bisa jadi ladang usaha mereka gitu ya, di mana mereka menjamin resiko atas barang-barang milik pemerintah dengan melakukan investasi di tempat lain misalnya. Nah, dengan gedung bangunan saja mereka sudah, kalau menurut kami sudah mendapatkan, menggairahkan industri asuransi sebenarnya. Apalagi nanti kalau kita melakukan perluasan objek, tentu akan lebih banyak lagi celah-celah bagi mereka, celah-celah investor dari luar, maksudnya adalah perusahaan asuransi dari luar untuk join juga di Indonesia. Kenapa? Ini pasar yang menarik. Indonesia memiliki aset yang banyak. Dan ini dibahas di berbagai lembaga independen di luar negeri. Betul. Kemudian juga pasar asuransi di luar negeri juga membahas ini. Wah, menarik banget ya. Menarik, Mas. Jadi sebenarnya buat pelaku usaha asuransi ini salah satu celah yang bisa segera diantisipasi untuk masuk gitu ya Mas ya. Biar nggak ketinggalan zaman gitu. Saya yakin mereka nggak terlambat, Mas. Iya, harus segera gitu ya. Nah, tapi kalau tadi diceritakan bentuknya itu kan konsorsium yang seru Mas. Berarti kalau ada yang mau ikut harus join konsorsium atau bisa bentuk sendiri lalu mengikuti proses yang ada, atau seperti apa prosesnya untuk perusahaan asuransi? Baik. Ya, jadi konsorsium ini dibentuk dengan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Jadi intinya adalah yang menjadi anggota konsorsium setidaknya punya kantor di Indonesia. Ya, kan berusaha di Indonesia intinya.
Kalau nggak berusaha di Indonesia mungkin mereka susah untuk gabung dengan konsorsium ini. Mereka perlu buat cabang di Indonesia atau memiliki kerjasama ya dengan industri yang ada di Indonesia. Misalnya mereka menanam modal di satu perusahaan asuransi, nah itu bisa. Iya. Kemudian bisa aja gitu ya mereka membentuk konsorsium baru gitu ya. Namun tentu nanti mereka perlu juga berdiskusi dengan teman-teman di Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Karena mereka yang menjadi lead terbentuknya konsorsium ini ya. Bagi perusahaan asuransi yang membentuk, tentu pasti ada hal-hal yang belum mereka puas di konsorsium sekarang sehingga mereka membentuk konsorsium baru misalnya. Nah tentu ini perlu dibahas juga. Nah, karena di dalam konsorsium ini ada persyaratannya, minimal RBC itu 120, RBC itu risk based capital. Minimal 120%. Modal minimal 150 miliar. Kemudian tidak dalam pengawasan OJK. Sebenarnya syaratnya mudah banget buat industri asuransi. Jadi kalau menurut saya buat apa bikin konsorsium baru kalau dengan gabung di konsorsium ini aja mereka sudah nggak usah pusing mikirin gitu. Join mereka dapat bagian dalam menanggung resiko. Menarik banget ya. Jadi ini kayak berkah juga buat both side, jadinya kan sementara negara butuh perlindungan atas BUMN-nya dan industri bisa menambah pasarnya gitu. Betul Mas ya. Oke banget nih. Jadi emang kebijakan yang diberikan ini juga nggak cuma memberikan manfaat buat pemerintahan secara pemerintahan, tapi juga buat masyarakat tentunya karena tadi kita lihat prioritasnya itu adalah bangunan-bangunan yang digunakan untuk melayani masyarakat. Nah, tadi ada sekolah gitu ya Mas ya. Tapi kan sekarang kalau saya lihat nih ya, sepengetahuan saya nih, nggak tahu saya sejauh apa. Sekolah negeri yang seperti sekolah dasar, SMP dan SMA itu kan miliknya Dinas Pendidikan, Pemda. Ya? Nah, bangunannya kan Pemda nih Mas. Sementara ini asuransi BUMN. Nah, itu gimana Mas? Ya kan Mas, bangunan pendidikan itu tidak hanya sekolah-sekolah negeri ya. Ada sekolah-sekolah kedinasan. Contohnya kalau Mas Fajri ke Kementerian Perindustrian itu ada sekolah menengah farmasi. Sekolah menengah statistik. Betul. Ya. Dulu saya pengen ke situ nggak masuk tuh Mas. Jadi ada sekolah setingkat SMA yang spesifik dikelola oleh kementerian-kementerian. Saya pikir cuma sekolah tinggi doang Mas. Ternyata ada juga yang sekolah menengahnya ya. Ada. Di Kementerian Perindustrian ada, di beberapa kementerian lain juga ada. Jadi itu juga kita berikan layanan. Oke, menarik sekali ini regulasinya. Nah, terus juga kan berarti sekarang sudah menuju keseluruhan kementerian lembaga untuk mengimplementasikan asuransi BUMN ini. Sampai hari ini Mas tanggal 3 Juni 2021 udah berapa KL yang melaksanakannya Mas? Jadi kalau di tahun 2019 kan 1 KL ya Kementerian Keuangan. Kemudian di tahun 2020 itu 13 KL. Nah, untuk tahun 2021 targetnya itu adalah seluruh KL. Saat ini per 31 Mei itu sudah ada, kalau nggak salah catatan saya itu ada 28 KL yang sudah. Dan ada sekitar 3 atau 5 KL lagi yang sedang dalam proses ya. Di 1 Juni ini harusnya, saya belum cek tadi. Mudah-mudahan sudah bertambah. Target kami mudah-mudahan sih di akhir tahun bisa seluruh KL ya. Namun demikian kita tidak menutup mata bahwa kemungkinan ada KL yang memang karena tidak memiliki gedung, tentu mereka tidak mungkin mengasuransikan BUMN dalam bentuk gedung. Konteksnya gedung ya. Iya, bisa jadi walaupun mereka bisa juga mengasuransikan BUMN yang bukan milik mereka. Ini isu ya. Iya. Jadi misalnya ada KL menggunakan BUMN KL lain. Numpang gitu istilahnya. Nah, ada juga nanti KL yang punyanya itu udahlah kalian aja yang asuransiin, itu bisa jadi begitu. Tapi ada juga mereka mau asuransikan sendiri gitu juga bisa. Nanti ini menjadi topik di akhir tahun ya. Apakah nanti ada KL yang tidak mengasuransikan barang milik negaranya atau tidak?
saya coba riset singkat gitu Mas, soal asuransi BUMN ini, sempat baca bahwa BP Batam dia juga sudah mengasuransikan BUMN. Nah, itu karena kan dia kan badan badan pengelola kawasan gitu ya Mas ya istilahnya. Nah, itu implementasi yang dilaksanakan sama BP Batam ini berbeda nggak sama yang kementerian lembaga biasa, Mas? Ya, seperti yang tadi Mas di awal kita sampaikan bahwa selama dia BUMN, walaupun dia dikelola oleh badan pengelola aset misalnya ya, BP Batam kan badan pengelola wilayah. BLU. Selama dia BUMN boleh diasuransikan ya. Kecuali aset-aset yang dikelola atau dibuat oleh mereka sendiri, itu mereka yang menanggung sendiri. Karena itu bukan BUMN. Gitu ya. Berarti itu nggak masuk ke ranah asuransi BUMN atau gimana, Mas? Ya, jadi misalnya nih Elman bikin gedung baru gitu. Nah, karena ini aset kelolaan mereka bukan dari APBN murni ya, maka dia bukan termasuk bagian yang diasuransikan berdasarkan PMK 97. Berdasarkan peraturan yang emang udah ada. Bisa jadi nanti bisa diasuransikan tapi dengan mekanisme sesuai dengan peraturan yang lain ya. Misalnya kita nanti akan buatkan peraturan untuk pengasuransian aset-aset kelolaan BLU atau badan pengelola kawasan misalnya. Iya. Gitu. Berarti kalau untuk BLU yang sekarang ini adalah barang milik negara atau bangunan dan gedung ya konteksnya. Kalau yang saat ini sedang dilaksanakan yang emang berasal dari APBN murni, seperti yang gedung perkantoran ini kayak Elman gini kan. Sebenarnya ini kan gedung perkantoran ya Mas ya. Nah, itu berarti dia udah bisa diasuransikan untuk yang selama dia barang milik negara ya, punya NUP ya. Oke. Gitu. Ya, menarik banget nih. Kayaknya sebagai unit yang ditunjuk untuk mengoptimalisasikan aset juga kayaknya Elman perlu segera sih kayaknya. Boleh tuh Mas di challenge teman-teman di Kementerian Keuangan tuh ya, kira-kira untuk aset-aset kelolaan BLU nih gimana nih, masa nggak diasuransikan kan kita ngeri juga nih gitu. Boleh aja diinisiasi seperti itu. Juga tersebar terus juga sama di Indonesia juga gitu kan. Yang mana pasti angka risiko terhadap bencana dan lain-lainnya itu hampir sama. Gitu. Apalagi Elman sekarang udah mulai merambah ke infrastruktur ya. Tapi kita nggak ikutan bangunnya sih Mas. Kalau Elman cuma tanahnya doang. Jadi kan nggak mungkin tanah hilang gitu Mas. Iya, betul. Kecuali kena abrasi ya. Saya nggak tahu tuh perlakuannya seperti apa kalau kena abrasi. Kalau tanah tidak termasuk. Ya kan nggak termasuk, cuma bangunan aja gitu. Oke. Nah, persiapan apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mengantisipasi atau menindaklanjuti kebijakan soal asuransi ini ke depannya Mas? Kayak misalkan kan tadi untuk saat ini baru bangunan gedung saja. Apakah terus juga sedang dipersiapkan yang lain-lain untuk mobil, angkutan, terus sudah sejauh apa pembahasan, terus melibatkan siapa saja Mas? Oke, betul Mas. Tadi kita juga sudah ulas bahwa memang kita akan melakukan perluasan objek asuransi ya. Tadi ada infrastruktur, peralatan mesin, alat angkutan. Kita akan coba mendefinisikan mereka untuk bisa diasuransikan. Ya. Betul Mas, memang kita banyak aspek yang akan kita bahas, terutama terkait dengan polisnya seperti apa, kemudahan implementasi itu kita bahas, tarif itu kita perlu bahas, kemudian juga terkait dengan bagaimana mekanisme pencairan preminya nanti. Tentu ini bukan hal mudah mengingat bertambah jenis aset maka bertambah juga jenis polis, kebijakan dan mekanisme lainnya di dunia asuransi ya, di industri asuransi. Ini perlu kita selaraskan sehingga tentu kita akan melibatkan banyak pihak ya. Yang paling utama adalah tentu industri asuransi ya. Kita minta mereka aktif memberikan masukan-masukan. Kemudian juga kita minta masukan dari teman-teman di OJK. Kemudian kalau OJK terkait dengan kebijakannya, Otoritas Jasa Keuangan ya, kebijakan terkait dengan asuransi. Kemudian juga para pakar asuransi, walaupun mereka tidak terlibat langsung di industri, tapi pendapat mereka kita bisa pakai ya, tenaga ahli. Kemudian juga lembaga-lembaga independen ya seperti World Bank, ADB, kita coba libatkan supaya apa? Supaya kita memiliki pengalaman
di mana luar negeri mengelola resiko bencana terhadap aset-aset ini gitu ya. Iya. Ya kita coba bandingkan di beberapa negara bagaimana mereka mengelola resiko untuk infrastruktur, peralatan mesin dan lain-lain. Progresnya sampai saat ini kita mudah-mudahan di akhir triwulan kedua ini kita coba mengeluarkan hasil kajiannya, sehingga nanti dari hasil kajian ini kita coba formulasikan untuk penerbitan kebijakan. Oke. Nanti kan dari hasil kajian nanti kita memberikan kesimpulan apakah seluruh aset ini kita asuransikan atau kita buat skala prioritas yang mana dulu yang kita asuransikan, atau nanti kita asuransikan semua tapi dengan mekanisme apa gitu. Oke. Ini penting buat teman-teman di pembuat kebijakan supaya mereka, intinya adalah bagaimana suatu kebijakan bisa terimplementasi dengan mudah bagi kementerian lembaga dan untuk pengamanan aset-aset negara. Oke, betul. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir kali ya Mas ya. Siap. Ada nggak pesan dari Mas Ito sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk teman-teman di industri asuransi dan juga teman-teman yang kebetulan bekerja di instansi pemerintah terkait dengan kebijakan asuransi BUMN ini? Silakan Mas. Baik Mas Fajri, jadi memang benar Mas, ini poin penting sebenarnya terkait dengan pengimplementasian pengasuransian BUMN. Yang pertama rekan-rekan sekalian, untuk teman-teman di industri ya. Jadi untuk teman-teman industri, pemerintah tentu ya. Pemerintah adalah konsumen teman-teman di industri. Iya. Keuntungan buat industri adalah pemerintah tidak akan pernah curang. Ya benar. Ya, karena kan pasti ada isu ya bahwa konsumen industri asuransi kadang-kadang ada yang membuat hal-hal yang mungkin merugikan dunia asuransi ya. Sehingga mohon untuk teman-teman di industri tidak perlu merasa pemerintah mau menang sendiri gitu ya terkait dengan kebijakannya gitu ya. Bukan, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara ya, supaya aset-aset kita terlindungi, dapat mudah dikembalikan fungsinya dalam waktu yang cepat, sehingga tentu kalau bisa dalam rangka nanti proses klaim ya itu tidak diproses lama-lama gitu ya. Ya kan, karena proses klaim kalau bisa begitu terdampak bencana lihat kalkulasi ya nggak sampai sebulan udah cair kira-kira gitu ya. Karena kita butuh cepat gitu ya. Karena ini constraint ya, ini constraint dari teman-teman di pemerintah. Semakin lama kita semakin lambat untuk memberikan layanan pada masyarakat. Itulah gunanya kenapa kita pilih asuransi, supaya kita tidak perlu menggunakan mekanisme APBN. Takes 2 years kan, 2 tahun ya. Iya. Yang kedua, untuk teman-teman di kementerian lembaga, ini merupakan kesempatan untuk teman-teman di kementerian lembaga memastikan BUMN-nya terlindungi dengan baik ya, walaupun bencana itu urusan Tuhan ya. Iya, betul. Tapi setidaknya kita sudah berjaga-jaga melindungi aset kita supaya bisa memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya dengan tanpa khawatir nanti terhambat. Untuk itu kami minta teman-teman di kementerian lembaga untuk melengkapi semua data-data terkait dengan asetnya. Karena data-data ini penting untuk apa? Untuk nanti kita saat klaim. Kalau saat klaim kita datanya, wah kita petanya nggak ada. Ini susah nih. Nanti teman-teman di industri harus ngitung satu-satu untuk saat menghitung. Gitu. Padahal kalau kita punya datanya, udah lihat datanya selesai. Cepat ya. Konstruksinya dari apa, gentengnya dibuat dari apa, misalnya. Ini penting. Sehingga data ini kalau boleh sih selama masa implementasi pertama kali ini sudah bisa disempurnakan seluruhnya. Mungkin itu tambahan dari kami sebagai final statement mungkin Mas. Siap. Terima kasih banyak nih Mas Ito atas pencerahannya terhadap kebijakan atau regulasi terhadap asuransi barang milik negara. Nah, kalau ada yang mau konsultasi atau seperti apa, ada nggak Mas hotline atau misalkan bisa menghubungi Halo DJKN atau apa gitu Mas? Ya boleh Mas ke Halo DJKN. Halo DJKN ini untuk umum. Jadi kita bisa memberikan jawaban-jawaban kepada siapa saja, walaupun saat ini masih pada teman-teman di kementerian lembaga. Ya, tapi bukan tidak menutup kemungkinan teman-teman di masyarakat umum untuk tahu, wartawan juga ya, kalau mau tahu banyak juga boleh lewat
Halo DJKN. Oke, bisa ke call centernya DJKN ya teman-teman ya. Iya, itu Ntar juga bisa. tolong editor nomornya di-insert di sini. Iya, boleh. Biar gampang. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak Mas Ito atas Oke, waktunya yang sama-sama, diberikan Mas Fajri. untuk menjelaskan Baik. tentang asuransi BUMN kepada sahabat aset sekalian. Nah, buat sahabat aset sekalian, jangan lupa untuk selalu subscribe, terus juga komen, like, terus juga nge-share podcast di episode-episode juga sebelumnya dan juga tentunya episode ini. Betul. Nah, selain itu juga follow sosial medianya Elman. Ya, kita bisa berinteraksi atau bisa menghubungi juga Sapa Elman kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama admin aset kita. Kalau gitu, terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan dan juga yang mendengarkan di versi audio di Spotify. Sampai jumpa lagi di pojok aset berikutnya. Salam. Salam.